Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menjangkau usaha ultramikro. Pak Arief, yang sudah dibuat oleh pemerintah tahun 2020 ya, dalam memberikan stimulus kepada UMKM ya, dan mereka ini tidak hanya diberikan modal kerja, tapi juga diberikan dana bansos juga, dan itu akan sampai pada tahun 2021 ini. Bisa dijelaskan, Pak? Terima kasih. Betul Pak Primus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosua juga bahwa permasalahan kita salah satu yang sangat serius yaitu masalah konsumsi tadi. Jadi bagaimana UMKM akan jalan apabila konsumsi masyarakat itu rendah. Maka dari itu di tahun 2020 pemerintah tidak hanya sekedar menyelamatkan UMKM, tetapi juga bagaimana kita bisa memaintain daya beli dari masyarakat dengan adanya dana untuk perlindungan sosial. Kalau di 2020 yang kemarin perlindungan sosial cukup signifikan sekitar 200 triliun. Insya Allah di tahun 2021 ini juga akan dilanjutkan, mungkin angkanya nanti kita masih belum dapat sampaikan sekarang. Untuk UMKM di tahun 2020 kalau kita flashback dulu Pak, ini kita mengalokasikan 123,46 triliun, yang dari itu bisa direalisasikan sekitar 112,44 triliun dan juga masih ada silpa earmark non public goods sebesar 3,87 triliun dipergunakan nantinya. Ada beberapa skema yang dilakukan untuk menyelamatkan UMKM ini di tahun 2020. Yang pertama adanya penempatan dana. Penempatan dana itu ada realisasi sekitar 66,75 triliun ini kepada penempatan dana ini kepada Himbara, kepada BPD dan juga kepada beberapa bank syariah. Output kredit di sini luar biasa karena ternyata bank-bank bisa meleverage sampai 4,72 kali sehingga output kreditnya bisa 115,51 triliun kepada 4,7 juta debitur. Ada juga di sini subsidi bunga UMKM, jumlah juga cukup signifikan juga, sekitar 12,83 triliun. Ini di tahun 2020 dengan output sekitar 25,4 debitur, baik untuk kur maupun non-kur. Untuk yang lain-lain ada Banpres pelaku usaha mikro, BPUM ini tahun 2020 kemarin 28,8 triliun yang disalurkan kepada 12 juta usaha. Ada beberapa yang lain, penjaminan kredit UMKM 2 triliun, pembiayaan investasi LPDB 1,29, dan juga ada PPh final UMKM 0,67 triliun. Itu untuk di tahun 2020. Sedangkan moving forward kepada 2021, tentu ada yang akan kita lanjutkan seperti subsidi bunga UMKM. Ini sudah ada di APBN sekitar 14,84 triliun dan masih ada beberapa usulan tambahan yang angkanya sampai sekarang masih dalam perhitungan. Ini juga akan dialokasikan baik untuk kur maupun non-kur. Sedangkan yang lain-lain penjaminan dan sebagainya juga masih akan dilanjutkan di tahun 2021. Dengan demikian kita berharap UMKM bisa bangkit kembali karena memang di tahun 2020 dari beberapa survei dinyatakan bahwa dengan adanya bantuan pemerintah UMKM tidak justru turun, tetapi ada justru dari Juni ke Oktober justru ada kenaikan bisnis mereka sampai 12%. Saya kira itu signifikan sekali untuk mengembangkan UMKM dan juga untuk memitigasi dampak pandemi kemarin. Terima kasih. Mari. Dengan pelaku 63 juta, kemudian penyerapan SDM di atas 100 juta, apakah pemerintah merespons permintaan Himbara ya? Himbara itu minta agar kredit usaha mikro ya terutama yang bermasalah macet itu di write off aja agar mereka itu bisa kembali layak untuk mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, itu cepat sekali untuk pemulihan ekonomi kita. Dan menurut mereka ini saatnya, karena krisis 98 itu kan krisis perbankan dan konglomerasi. Banyak sekali dana
yang dikucurkan pemerintah untuk membantu konglomerasi ini. Sekarang saatnya membantu UMKM. Bagaimana Pak Arief? Tentunya itu skema baru Pak yang tentunya kita akan pelajari apabila ada usulan-usulan demikian. Yang jelas yang kita pikirkan saat ini yaitu tentang penempatan dana itu sendiri. Penempatan dana kita masih menunggu juga proposal-proposal yang akan diajukan oleh BUMN, apakah mereka masih akan menginginkan penempatan dana lebih lanjut atau tidak. Tetapi sudah ada satu bank yang sudah mengajukan untuk extension. Nah terkait tadi apabila memang itu nanti membawa manfaat besar buat UMKM untuk bisa lebih bangkit kembali, tentunya pemerintah juga akan mempertimbangkan usulan-usulan itu. Ya, sebelum ke Pak Yosua, saya ke Pak Arya dulu. Yang selama ini kami dengar samar-samar saja bahwa Kementerian BUMN berencana mensinergikan PNM Pegadaian dengan BRI. BRI kita tahu bahwa bank terbesar yang memberikan kredit 80% kepada UMKM. Sangat berpengalaman. Dan saat ini BRI kepingin turun di bawah mikro, mulai dari ultra mikro, dan sesuai dengan visi Presiden, BRI juga sudah menetapkan programnya untuk mendorong usaha ultra mikro naik kelas ke mikro, kecil dan seterusnya. Nah ini sebetulnya bagaimana sinergi yang direncanakan? Apakah ini nanti merger atau seperti apa Pak? Merger sih enggak Pak ya, pasti enggak mungkin merger ya. Tapi mereka anak perusahaannya BRI gitu, yang memang bekerja khusus untuk UMKM. Karena kita kan tahu bahwa teman-teman Pegadaian ini dan teman-teman PNM ini kan sangat kuat di UMKM-nya sampai level terbawah. Dan bagi masyarakat yang UMKM paling gampang cari modal ya ke Pegadaian sama ke PNM. Ke Pegadaian dia cukup bawa barang langsung dapat cash gitu kan. Sementara kalau ke PNM dia bisa dapat artinya izinnya nggak terlalu rumit gitu. Nah itu ada 30 juta Pak Primus, ada 30 juta UMKM yang belum terlayani untuk yang formal. Mereka dapat dana apa? Mereka nggak terlayani 15 juta, 7 juta dia dapat pinjaman dari kerabatnya, keluarga lah, saudara gitu. Kemudian 5 juta lagi dari rentenir. Nah kalau di total ini 30 juta UMKM yang belum terlayani. Nah sementara yang lainnya udah terlayani, itu ada namanya gadai lah, lewat perbankan lah, lewat BPR lah, lewat fintech lah dan sebagainya. Itu 15 juta. Jadi kita punya ruang yang sangat besar yang harus kita berikan kepada kawan-kawan UMKM. Justru dengan langkah kita ini, kita harapkan apalagi kalau ini bisa cepat ya terrealisasi holding ini, subholdingnya Ultramikro ini, maka kawan-kawan UMKM yang di bawah itu langsung bisa dapat dana segar lah untuk bisa melangsungkan usahanya secara cepat gitu. Itu yang kita lihat gitu. Dan seperti PNM Pak, PNM ini punya berapa belas ribu sales di bawah gitu. Ini ada lucu-lucuan Pak, ini kita aja Pak ya. Mereka itu sampai, karena PNM ini memang banyak sekali membantu ibu-ibu dan janda-janda. Jadi mereka tahu Pak berapa jumlah ibu-ibu dan tahu yang memang di ekonomi gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa potensi mereka ini, tapi dananya nggak cukup untuk melayani lebih banyak lagi. Dan bunganya pun agak besar. Karena mereka bermain di level bawah itu, yang memang persyaratannya sangat sangat tidak begitu ketat gitu. Nah, dengan digabungkannya ini integrasi ini, maka makin kuat dan kita UMKM kita yang ada 30 juta itu bisa terlayani, Pak. Dan bisa cepat. Dan kita yakin 2020 saat 2021 kalau ini jadi, maka jangkauan kita akan makin banyak. Dan yang tadi dikatakan juga bahwa inilah cara kita untuk secepatnya lepas dari dampak corona ini dari sisi ekonominya gitu Pak. Gitu Bang Primus. Jadi yang 30 juta itu unbankable ya? Akan didorong jadi bankable? Ya. Jadi bankable.
Yang kita lihat bahwa di nasabah Mekar saja, Mekar itu programnya PNM ya, 7,5 juta. Iya, Ya, saya pernah betul. merokok juga. Memang mayoritasnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu jujur, Ibu-ibu. mereka tidak merokok, mereka lebih jujur ya. Jadi kredit macet bisa nol itu, luar biasa. Ini, Nah. ini Bang Primus, kan kita sering dengar yang namanya apa itu, yang di Bangladesh itu, Grameen Bank. apa? Grameen Bank. Nah, Grameen Bank itu. Ya. Ini bisa jadi seperti itu nanti Bang. Ya. Bisa seperti itu. Dan bisa lebih besar daripada itu. Ya. Jadi ini sebenarnya langkah besar untuk ini ya, membantu teman-teman UMKM, khususnya memang ibu-ibu. Bayangkan 7,5 juta coba. Itu yang baru terlayani, belum lagi yang lain Bang. Iya. Gitu Bang. Sementara di Pegadaian itu 15,6 juta nasabah, itu besar sekali ya. Nasabah. Itu digabung. Iya, 26 juta, dan mereka itu pun adalah, mereka itu rutin Bang. Iya. Udah rutin gitu. Jadi memang sebagai dan banyak yang UMKM itu dia gadekan. Nanti dia cicil, dia ambil, nanti butuh modal lagi dia gadekan. Nah, artinya ini kan mereka sebenarnya udah mampu. Tapi karena begitu ketatnya persyaratan di perbankan, akhirnya mereka nggak mampu untuk masuk ke perbankan, Bang. Nah, dengan cara ini bisa integrasi ini bisa jadi sangat banyak UMKM bisa terbantu, Bang. Nah, integrasi seperti apa? Jadi kita pahami, jadi apakah mereka nanti menjadi anak perusahaan? Jadi BRI anak perusahaan, Bang. Menjadi anak perusahaan. Anak perusahaan. BRI menjadi holding. Anak perusahaan. Oke. BRI-nya holding. Bagus, Pak. Nah, sekarang Dr. Yusua, bagaimana merespons, Pak, rencana dari Kementerian BUMN ini untuk mensinergikan perusahaan-perusahaan yang selama ini menangani ultra mikro agar gagasan Presiden terwujud, Pak, naik kelas dari ultra ke mikro, yang jadi dari unbankable menjadi bankable, sehingga mereka bisa pemain global. Ya, tadi saya menyimak ya yang disampaikan oleh Pak Arya. Saya menilai bahwa holding BUMN untuk pembiayaan ultra mikro ini saya pikir sangat positif ya. Pertama, tadi untuk meningkatkan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat ya, khususnya masyarakat yang di pedesaan ataupun yang masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua juga tadi adalah untuk meningkatkan inklusivitas dari akses permodalan yang tadi disampaikan oleh Pak Arya juga, bahwa kebanyakan adalah tadi adalah ibu rumah tangga ya, ataupun misalkan para pedagang yang memang arus kas ataupun arus modalnya itu udah jelas gitu ya, sehingga memang dari sisi, tapi ya tadi ada risiko di mana pembiayaannya ini masih mengandalkan tadi renter dan lain sebagainya, sehingga tadi dengan adanya holding ini tentunya tadi yang pertama yang saya melihat adalah positifnya adalah sinkronisasi data UMKM ya, yang dimiliki oleh BRI, PNM dan juga Pegadaian. Yang kedua juga adalah bagaimana tadi meningkatkan ataupun bisa memperkuat cost efisiensi ataupun cost of fund-nya ya, cost of fund dari masing-masing lembaga tersebut, sehingga pada akhirnya nanti kalau sudah terbentuk holding ini diharapkan tadi pembiayaan kepada usaha mikro dan ultra mikro ini akan lebih cepat lagi. Dan tadi tentunya dengan kondisi karakteristik debiturnya ataupun yang mendapatkan ataupun pelaku usaha ultra mikro dan mikro ini memang cenderung risikonya kecil, tentunya ini akan sangat perkembangannya saya pikir akan sangat pesat ya jika ada holding BUMN ini, sehingga pembiayaan kepada ultra mikronya ini akan semakin pesat juga, sehingga yang tadi kita harapkan kewirausahaan ini semakin berkembang dan harapannya juga ke depannya, dan tentunya kita harapkan juga adalah korporatisasi ya, naik kelas ya, dari usaha mikro ini bisa naik kelas ke segmen yang lebih besar lagi, sehingga itu yang makanya kita harapkan bisa memberdayakan masyarakat dan bisa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Jadi rencana... Jangan lupa lagi, bunga murah. Iya. Rencana Kementerian BUMN Anda nilai positif apa tidak, Dr. Yusua? Ya, saya pikir ini hal yang positif, Pak Primus ya, karena kalau kita kondisi saat ini juga tadi ada BRI, ada Pegadaian, dan juga ada PNM. Kalau selama ini kan kita lihat datanya tadi, data UMKM-nya sendiri kan masih terpisah ya, dengan adanya tadi holding ini tentunya sinkronisasi data juga lebih jelas, dan juga tadi dalam hal
pengaturan cost of fund juga tentunya tadi yang sampaikan Pak Arya pasti akan jauh lebih bersaing ya ketimbang tadi terpisah. Jadi tentunya dengan adanya holdingisasi ini tentunya kita harapkan dampaknya positif untuk pemberdayaan ataupun meningkatkan kewirausahaan dan juga tadi meningkatkan inklusivitas ya untuk pembiayaan kepada pelaku usaha di mikro dan juga ultramikro. Pak Arya, di pasar modal isu ini seksi sekali, jadi sangat menyenangkan para investor. Siap-siap buy BBRI. Kapan terwujud ini, Pak? Ya, ini kita masih ke teman-teman Kementerian Keuangan ya, dan dari ke Menko ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, karena gini Bang, seperti yang tadi itu, karena Pegadaian ini kan nggak pernah peduli nih, bahwa barang yang dia gadaikan itu, uang dia terima itu dipakai untuk UMKM, untuk bisnis gitu. Mereka nggak pernah peduli. Yang penting dia nasabah kami, habis itu dipakai terserah untuk apa gitu. Sebenarnya ini mereka database-nya sangat banyak UMKM. Yang mereka gadaikan itu dia pakai untuk modal UMKM-nya gitu. Kan sayang mereka hanya begitu terus. Nanti ketika dia udah mulai naik kelas itu barang yang dia gadaikan kadang-kadang udah nggak cukup lagi untuk nama modal barunya gitu. Nah, ini bisa diambil oleh BRI. Data ini bisa diambil BRI sehingga yang dia gadaikan ini nanti bisa jadi ketika nanti kita lihat ternyata bagus, pembayarannya bagus, sangat baik gitu ya. Kepegadaiannya track dia juga sangat bagus. Kan ini peluang bagi si UMKM-nya dapat modal dari perbankan lebih besar dan naik kelas. Itu contoh kecil, Bang. Yang kedua, yang tadi PNM, yang ibu-ibu itu, Bang. Bunganya masih tinggi, Bang. Bunganya masih tinggi. Nah, ini pun dengan masuknya BRI, dengan database yang ada, itu bunga jadi rendah. Jadi mereka bisa terbantu dengan bunga rendah itu. Jadi naik kelasnya pun makin cepat karena bunga jadi rendah. Karena PNM memang akan kesulitan dia kalau pakai bunga rendah. Dan ketika dia mau, ini terus terang Bang ya, teman-teman PNM ini hari itu sampai, karena dia bilang, ini Bang peluangnya besarnya bukan main Bang. Tolong kami Bang, kalau bisa dana-dana BUMN itu boleh nggak? TJSL-nya yang tadi itu bantu kemitraan tuh, boleh nggak kami kelola? Supaya bisa makin baik. Nah, artinya mereka kekurangan modal juga, karena potensinya besar UMKM ini. Tapi nggak terbantu, karena mereka, nah, disinilah BRI bisa masuk. BRI kan kapal induk Bang. Dengan kapal induk ini kan dia jadi ini ya. Nah, di sisi lain untuk market memang ini jadi menarik, karena teman-teman BRI jadi makin ini kan menambah asetnya besar banget gitu loh. Dan peluangnya untuk masuk mengembangkan bisnisnya juga makin besar Bang. Wajar kalau BRI akhirnya naik sahamnya Bang. Itu kapan ya kita lagi nunggu Bang. Tahun ini? Kami lagi nunggu tahun ini. Kami lagi nunggu dari kawan-kawan Kementerian Keuangan dan dari Kemenko Perekonomian. Di DPR pun kami udah bicarakan Bang. Secara politisnya kita udah bicarakan. Wah mereka Bang, mereka namanya DPR kan senang sekali Bang kalau UMKM nih bisa digarap gitu. Jadi mereka dorong banget nih. Kawan-kawan DPR sangat dorong secepatnya juga. Konstituen dia Bang. Konstituennya mereka. Betul. Gitu Bang Primus. Bagaimana merespons Pak? Ini PNM Pegadaian disinergikan ke BRI dan menjadi holding. Saya Pak. Iya Pak Arief. Ya otomatis Pak dari Kementerian Keuangan akan menyambut baik Pak ini Pak, karena kan bagaimanapun juga selama ini PNM dan Pegadaian itu juga sebagai penyalur UMI Pak. Jadi ada pusat investasi pemerintah dan itu produknya adalah UMI yang selama ini disalurkan lewat 3 BUMN, jadi PNM, Pegadaian sama BAV ya Pak ya. Itu jumlah nasabahnya itu debiturnya luar biasa besar. Untuk 2020 aja yang kita targetkan cuma 800.000, kita bisa mencapai 1,76 juta debitur itu Pak. Dan benar tadi Pak Arya tadi bahwa 94% adalah ibu-ibu di situ. Dan 95% itu untuk pedagang eceran. Pedagang eceran berarti mereka itu sangat dekat dengan Pegadaian dan juga PNM. Karena Pegadaian bagian juga dekat dengan pasar, mereka akan yang jadi konsumen utama, sedangkan PNM di situ kan ada tidak hanya sekedar penyaluran dana, tetapi juga ada pendampingan dan sebagainya yang tentunya ini sangat membantu dari UMKM
yang dibantu selama ini oleh Pegadaian dan PNM. Jadi dari Kementerian Keuangan pasti, dan ini pemerataannya juga luar biasa. Sebagai informasi aja bahwa UMI yang disalurkan oleh 3 BUMN ini sudah mengcover 491 kabupaten kota dari 517 atau berapa. Jadi mostly sudah tercover juga di sini. Jadi dengan sinergi dengan BRI kita berharap bahwa nanti tadi sudah disampaikan dengan platform IT yang bagus itu bisa lebih membantu lagi, karena platform IT ini bagi UMKM juga penting untuk 3 hal. Yang pertama untuk marketing, pasti mereka butuh sekali itu. Yang kedua untuk input dalam artian bahan baku, bagaimana mereka bisa dapatkan bahan baku yang bagus, dan juga yang ketiga bagaimana dapat pendanaan yang bagus dan murah sesuai dengan bisnis yang mereka tekuni. Jadi dari Kementerian Keuangan menyambut baik ide ini, Pak. Pemirsa, kita mendengar bahwa perhatian pemerintah perbankan sudah sangat besar terhadap UMKM. Programnya sudah ada, salah satunya bagaimana menyatukan PNM, Pegadaian dan BRI untuk BUMN. Dan ternyata program-program dari kementerian juga banyak. Tetapi apalagi yang dibutuhkan agar benar-benar UMKM Indonesia mampu menggerakkan perekonomian? Akan dibahas lagi setelah jeda berikut.